Hao, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita dari hari Selasa kemarin, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai dengan muatan PPKN. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingatkan kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Sebagai kepala keluarganya, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak dapat membantu ibu mencuci piring dan merapikan rumah. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal itu merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan mengerjakan Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 162. Kerjakanlah soal-soal berikut. A. Tuliskan anggota keluarga yang memiliki hak seperti berikut. Oke, jadi di sini ada 6 contoh hak di rumah dan kita akan menuliskan itu adalah hak siapa di anggota keluarga kita. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Anak. Jadi orang tua memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi bukan berarti anak juga tidak memberikan kasih sayang kepada orang tua, ya. Kemudian 2, mendapatkan pendidikan yang layak. Anak. Seorang anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang layak. Oke. Ketiga, mendapatkan pakaian yang layak. Semuanya, ayah, ibu, dan anak itu berhak mendapatkan pakaian yang layak. Kemudian, mendapat waktu bermain yang cukup. Itu anak. Dihormati dan dihargai itu tentunya ayah dan ibu. Dan yang terakhir, mendapatkan rasa aman. Semuanya, ayah, ibu, dan anak itu berhak mendapatkan rasa nyaman. Menurut kalian bagaimana? Oke, kita lanjut ke bagian B. Tuliskan anggota keluarga yang memiliki kewajiban seperti berikut. Tadi hak, sekarang kewajiban. Ada 6 juga. Yang pertama, wajib menghormati orang tua. Itu adalah kewajiban dari anak. Kemudian membantu orang tua juga kewajiban dari anak. Mencari nafkah itu adalah kewajiban ayah. Kemudian mengurus rumah tangga itu adalah kewajiban ibu. Dan yang terakhir nomor 5, mendidik anak dengan baik itu kewajiban ibu. Tetapi ayah juga memiliki hak yang sama. Kenapa di sini tulisannya ibu? Karena biasanya ayah itu bekerja dan ibu mengurus keperluan di rumah, mendidik anaknya, begitu ya. Kemudian yang terakhir, hidup rukun dengan anggota keluarga. Itu ayah, ibu, dan anak, semuanya itu harus hidup rukun. Nah, kalau misalkan di rumah itu bukan hanya ada ayah dan ibu, ada popo, ada kungkung, ada keluarga yang lain tinggal satu rumah, tentunya kalian juga harus menghormati yang lebih tua, membantu yang lebih tua, oke? Dan hidupnya itu harus rukun dengan anggota keluarga yang lain. Kita lanjut. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Oke. Kamu telah mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Semua kewajiban tidak sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Oke, maksudnya semua kewajiban sebaiknya itu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Selain itu, kita juga dapat meringankan tugas anggota keluarga lainnya. Nah, hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Jadi, setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban ini sama-sama memiliki porsi yang tepat. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak kita juga harus melakukan kewajibannya. Nah, dengan kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Oke? Sekarang kita lanjut lagi ke Ayo Berlatih Bu Pena 3A halaman 165. Bacalah contoh peristiwa-peristiwa berikut. Diskusikan pendapatmu tentang peristiwa tersebut bersama teman sebelahmu. Oke, karena nggak ada teman di sebelahnya, jadi diskusinya sama lo saja. Yang pertama, kamu bertugas menyiram tanaman di rumah setiap hari. Suatu hari, kamu harus melakukan kerja kelompok di rumah teman. Apa yang akan kamu lakukan? Oke. Tentunya meminta tolong kepada anggota keluarga lainnya untuk membantu menggantikan tugas menyiram tanaman pada hari itu. Kita lanjut ke nomor 2. Tanaman pot di halaman rumah kering dan layu. Kamu dan adikmu bertugas menyiram tanaman secara bergantian. Hari itu giliran adikmu menyiram tanaman, tetapi ia lupa. Jadi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, tentunya menegur adik karena ia telah lalai dalam tugasnya. Menegur itu bukan berarti marah ya, hanya menegur, mengingatkan saja. Nomor 3. Kakakmu sedang belajar. Adikmu menyalakan televisi dengan suara sangat keras. Bagaimana pendapatmu tentang sikap adik? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat hal tersebut? Oke. Tentunya akan menegur adik karena telah mengganggu kakak yang sedang belajar. Nah, menegur yang kali ini tuh mungkin agak lebih tegas ya. Jadi tidak seperti ketika adiknya itu lupa menyiram tanaman di nomor 2. Di sini kan dia sudah tahu kalau kakaknya sedang belajar. Tetapi adiknya itu malah menyalakan televisi gede-gede suaranya. Tentunya kan mengganggu kakaknya yang lagi belajar. Nah, kalau di sini menegur adik sedikit lebih tegas itu tidak masalah. Oke? Sekarang kita masuk ke bekerja sama dalam melaksanakan tugas rumah. Oke, kita masih di muatan PPKN bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Oke. Kamu sudah mengetahui bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kamu juga sudah mempelajari hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, setiap anggota keluarga itu tetap harus saling membantu. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Contohnya ya, misalkan kalian udah lihat mama kalian lagi cuci baju, cuci piring, masak, ngepel. Nah, kalian tentunya bisa membantu dengan cara merapikan kamarnya sendiri, merapikan makanannya sendiri, mainannya sendiri, kemudian mungkin di halaman kalian bisa membantu siram tanaman. Itu sangat membantu loh. Dan kita kan sudah tahu di materi sebelumnya bahwa kerjasama itu dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Ayo ingat kembali, wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan tersebut dapat diawali dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita akan
membuat pertanyaan untuk wawancara dengan tema hewan peliharaan kelinci. Dan di sini ada kata tanya, ada 6. Kita akan membuat pertanyaannya. Dari kata tanya apa? Apa saja makanan kelinci? 2. Di mana kelincinya tidur? 3. Kapan kelinci tidur dan makan? 4. Siapa yang memberi makan kelinci? 5. Mengapa kelinci selalu diberi makan wortel? 6. Bagaimana cara merawat kelinci? Dan yang terakhir ini kata tanya untuk menanyakan jumlah. Berapa kali sehari kelinci makan? Oke, jadi mudah kan membuat pertanyaan ini? Tinggal tulis aja kata tanyanya, lalu kalian buat pertanyaannya. Nanti kalau misalkan ada tugas seperti ini, kalian boleh menggunakan satu kata tanya itu untuk beberapa pertanyaan ya. Jadi bukan berarti 6 kata tanya harus masing-masing itu harus satu pertanyaan, enggak. Kalian sesuaikan dengan materi wawancara kalian. Oke? Sekarang kita lanjut menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang disusun harus sesuai dengan tema. Tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, kita harus menanyakan dulu identitas narasumber. Nah, kita perlu menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, jadi ketika kita akan bertanya, itu kita harus memperkenalkan diri dulu, lalu bertanya siapa nama narasumbernya. Dan kita katakan apa yang ingin kita lakukan. Baru pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat tadi itu kita tanyakan ke narasumber kita. Oke? Nah, ini contoh kegiatan wawancara ya. Nama kegiatan ini kegiatan reporter cilik. Ini tuh sangat bagus kegiatannya, tapi sayangnya untuk pandemi, semenjak pandemi ini udah nggak ada lagi. Mungkin belum ya. Jadi mereka ketemu orang-orang hebat. Itu kalian bisa lihat ada presiden kita. Mereka membuat pertanyaan, kemudian menanyakan kepada orang-orang ini. Pokoknya ini seru sih sebenarnya. Kalau misalkan kita sekolah ya, biasanya Lause akan suruh kalian itu bertanya dengan banyak orang. Contohnya ibu, kue Lause, atau bapak satpam yang ada di luar itu. Oke, nggak apa-apa, kalian bisa mengerjakan ini di rumah. Bisa tanya papa, mama, cece, koko, atau tetangga ya. Oke, sekarang kita menuliskan hasil laporan sederhana dari hasil wawancara itu. Kamu kan sudah melakukan wawancara. Hasil dari wawancara itu ditulis menggunakan bahasa yang baku. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEB. Nah, jadi ini contoh laporan hasil wawancara. Yang pertama itu topik wawancara. Topiknya hewan peliharaan kelinci. Tanggal wawancaranya Jumat 28 Agustus 2020. Nama narasumbernya Kakak Jonas. Nama pewawancaranya Jonas. Pertanyaan wawancaranya ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, setelah pertanyaan wawancara, ini jawabannya. Oke, jadi setelah menuliskan pertanyaan kita tulis jawabannya, atau kalian mau pertanyaan jawaban itu juga boleh ya. Ini contohnya, kalian bisa lihat. Kita lanjut ke Ayo Berlatih. Ayo Berlatih Pupena 3A halaman 170. Bacalah cuplikan wawancara berikut dengan seksama. Lengkapilah teks yang rumpang dengan jawaban yang disediakan. Oke, jadi ada 6 jawaban. Nanti jawabannya itu akan berubah warna ya, atau menghilang. Oke, Komang, apa yang dimaksud dengan titik-titik, Bu? Oke, jawabannya adalah hidroponik. Oke. Lanjut, Bu Lisa.
Hidroponik adalah titik-titik menanam tanaman menggunakan tanah. Jawabannya adalah teknik. Oke, hidroponik adalah teknik menanam tanpa menggunakan tanah. Lalu Komang, apa contoh tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik, Bu? Bu Lisa, contohnya adalah sawi. Sawi biasanya ditanam pada media tanah. Pada teknik hidroponik, sawi ditanam di botol yang mengandung cairan titik-titik. Jawabannya nutrisi. Oke. Komang, apa titik-titik menanam sawi secara hidroponik, Bu? Jawabannya manfaat. Apa manfaat menanam sawi secara hidroponik, Bu? Lalu Bu Lisa menjawab, cara hidroponik ini cukup memudahkan petani karena mereka cukup menyemprotkan pestisida agar tanaman tidak terserang hama. Setelah 3 bulan, tanaman sawi sudah dapat dipanen. Sawi yang dihasilkan lebih segar, gurih, dan nikmat. Oke, mudah ya? Ini masih ada. Nomor 2-nya, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang sawi hidroponik berdasarkan wawancara pada nomor 1. Nah, informasi yang kita dapatkan adalah sawi hidroponik itu merupakan tanaman yang ditanam pada media botol yang mengandung cairan nutrisi. Oke, lalu yang ketiga, apa saranmu untuk wawancara dengan Komang? Oke, sebaiknya Komang itu mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisa setelah melakukan wawancara. Oke, sekarang kita masuk ke muatan matematika. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan 1. Kamu dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeter panjang kayu hasil sambungan tersebut? Oke, berarti kalimat matematikanya adalah 8 ditambah 7 sama dengan. Jadi kita akan menghitungnya menggunakan garis bilangan. Ini adalah garis bilangannya. Nah, dia kan yang pertama itu 8 ya, kita hitungnya itu dari 0. Jadi 8 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang pertama garis bilangannya itu berhenti di angka 8. Kemudian ditambah 7. Dari 8 ini kita hitung 7 langkah ya, mulai dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 15. Jadi panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15 cm. Gampang kan? Sekarang kita langsung mengerjakan Ayo Berlatih buku pena 3A halaman 166. Selesaikan masalah penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Nomor 1. Ayah memiliki 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter dan 4 meter. Tentukan jumlah panjang kedua bambu milik ayah dengan menggunakan garis bilangan. Kalimat matematikanya itu 2 ditambah 4. Jadi ini garis bilangannya. Yang pertama itu 2 ya, berarti otomatis kita kan dari 0. Kita langsung aja bikin garisnya itu ke 2. Sekarang ditambah 4. Kalian hitung dulu, baru langsung kasih jawabannya. Kalian skip dulu, baru kalian lanjutkan video ini ya. Tambah 4 itu ada di angka 6. Jadi jumlah panjang kedua bambu milik ayah itu adalah 6 meter. Ini mudah banget loh. Lanjutannya nomor 2. Budi mengamati 2 kecambah kacang hijau yang ditanamnya. 1 kecambah tingginya 7 cm. 1 kecambah lagi tingginya 6 cm. Sekarang tentukan jumlah tinggi kedua kecambah Budi menggunakan garis bilangan. Kalimat matematikanya 7
ditambah 6. Ini garis bilangannya, berarti udah tahu ya, udah pasti karena dari 0 itu dia langsung ke 7. Nah, ditambah 6 itu berhenti di angka 13. Jadi, jumlah tinggi kedua kecambah Budi adalah 13 cm. Nomor 3. Tinggi tanaman cabai yang di Taman Asti dan Vera masing-masing 8 cm. Sekarang tentukan jumlah tinggi tanaman cabai menggunakan mereka berdua menggunakan garis bilangan. Kalimat matematikanya dulu ya. 8 ditambah 8 sama dengan, oke, ini garis bilangannya. Jadi dia udah pasti di 8 dulu. Ditambah 8 berhenti di 6. Di 16 ya, ini bukan 13, berhenti di 16. Jadi jumlah tinggi tanaman cabai Ati dan Vera adalah 16 cm. Oke. Ini jawabannya 16 ya, cuman garis merahnya aja berhenti di angka 13. Oke, nggak apa-apa. Sekarang lanjut menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan 2. Kamu telah mengetahui cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Oke, ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari kedua angka ini, dari 9 angka ini, Lause akan pilih 2 angka. Yang pertama 7 dan 9. Oke. Jadi ini soalnya. Sudah Lause buat ya. Keluarga Jonas sangat menyukai kelinci. Kelinci peliharaan milik kakak Jonas ada 7 ekor. Dan kelinci peliharaan milik ibu Jonas ada 9 ekor. Pertanyaannya, berapa jumlah kelinci peliharaan kakak Jonas dan ibu Jonas? Oke. Jadi kalimat matematikanya itu 7 ditambah 9 sama dengan ini garis bilangannya otomatis langsung ke 7 ya, karena kita hitung dari 0 ditambah 9 itu berhenti di 16. Jadi jumlah kelinci peliharaan kakak Jonas dan ibu Jonas adalah 16 ekor. Oke, ini mudah banget, kalian tinggal menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan kan kalian udah jago, udah pintar. Oke. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Cai Cian.